Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang nasionalisme, yaitu bagian dari tes wawasan kebangsaan. Di sini kita akan menguraikan tentang nasionalisme itu apa, kemudian hal-hal yang berkaitan seperti patriotisme dan chauvinisme. Jadi di sini kita akan bahas nanti karena dalam ujian nanti kita diberikan soal dalam bentuk kasus, kebanyakan itu kasus sehari-hari, tidak menanyakan tentang definisi nasionalisme ataupun tidak menanyakan tentang definisi chauvinisme itu apa. Itu jarang sekali ditanyakan. Yang kebanyakan itu ditanyakan adalah pengamalan tentang nilai-nilai nasionalisme kepada kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini kita mulai bahas. Nasionalisme menurut Kamus Bahasa Indonesia, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kita lihat di sini, patriotisme menurut KBBI adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Jadi di sini kita lihat perbedaan antara nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme sifatnya mencintai, sedangkan patriotisme mengorbankan. Jadi ini dapat kita lihat perbedaan definisi dari nasionalisme dan patriotisme. Kemudian juga hal lain yang masih berkaitan dengan nasionalisme, yaitu chauvinisme. Chauvinisme itu sendiri yaitu dalam kamus KBBI disebut nasionalisme atau patriotisme, tapi dalam definisi secara umum sering diartikan bahwa chauvinisme yaitu cinta tanah air dan bangsa yang berlebihan dan menganggap bangsa lain tidak lebih baik, atau sering juga dikenal dengan fanatisme ekstrim. Walaupun kita mencintai tanah air, rela berkorban untuk tanah air, tapi tidak boleh kita menganut sikap chauvinisme yang terlalu mencintai tanah air sendiri, bahkan meremehkan bangsa lain. Itu juga tidak boleh dilakukan dalam menerapkan nasionalisme yang baik dalam berbangsa dan bernegara. Kita tahu bahwa kita itu dijajah lebih kurang 350 tahun. Jadi dalam masa penjajahan tersebut, bangsa Indonesia merasakan penderitaan, pengalaman yang tidak mengenakan, ditindas. Jadi dengan adanya penyiksaan dan ketertindasan tersebut, mulai muncul rasa nasionalisme dalam bangsa itu. Ya, di sini kita bahas lebih dalam latar belakang yang menyebabkan munculnya rasa nasionalisme. Latar belakangnya itu ada dua, ada faktor internal di dalam negara itu sendiri dan faktor eksternal atau faktor luar negara kita yang mempengaruhi rasa nasionalisme itu sendiri. Adapun faktor internalnya yaitu yang pertama yaitu penindasan serta kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah kolonial pada bangsa Indonesia yang membuat tali persaudaraan semakin kuat atas dasar senasib dan sependeritaan. Jadi karena kezaliman, penindasan, akhirnya muncul rasa-rasa persaudaraan yang semakin kuat, yang merasa bahwa kita mengalami senasib dan sepenanggungan, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adanya kelompok intelektual yang membuat ideologi dan beragam gerakan. Contohnya terbentuknya berbagai organisasi yang tujuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Di sini kelompok intelektual ini adalah orang-orang Indonesia yang belajar ilmu, menimba ilmu, dan mulai membentuk ideologi serta mengajak kelompok-kelompok terpelajar dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mempersatukan bangsa dengan membentuk contohnya seperti membentuk persatuan seperti Budi Utomo, Inggris Party, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu bangsa Indonesia pernah merasakan kejayaan sebelum dijajah
Contohnya pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Jadi sebelum penjajahan di Indonesia itu sebenarnya pernah dulu merasakan kejayaan, kesenangan, kemakmuran, sehingga setelah merasa terjajah, kejayaan dan kemakmuran itu tidak lagi dirasakan. Hal itulah yang menimbulkan yang melatar belakangi muncul rasa nasionalisme atau rasa ingin bersatu kembali untuk membangun bangsa itu, membangun bangsa Indonesia kembali. Kemudian latar belakang yang merupakan faktor eksternal atau di luar dari bangsa kita sendiri. Yang pertama yaitu pada tahun 1905 Jepang menang atas Rusia dalam peperangan, sehingga menaikkan rasa percaya diri bahwa bangsa berwarna mampu mengalahkan bangsa kulit putih. Bangsa berwarna ini maksudnya bangsa Asia. Contohnya seperti Indonesia, kulitnya sawo matang gitu kan. Pada zaman itu yang merajai dunia itu bangsa kulit putih. Jadi karena kemenangan Jepang atas Rusia, jadi muncul rasa kepercayaan diri bangsa Indonesia bahwa kita bisa. Terbentuknya negara-negara baru yang merupakan hasil dari munculnya nasionalisme di daerah Asia dan Afrika. Jadi pada negara-negara lain muncul rasa nasionalisme sehingga terbentuk negara-negara baru. Itulah yang memicu bangsa Indonesia juga ingin merasakan membentuk negara sendiri secara berdaulat. Kemudian yang ketiga yaitu beberapa prinsip Woodrow Wilson yang terdapat dalam Wilson 14 poin. Semua hal tersebut dapat diserap oleh kaum terpelajar Indonesia saat menuntut ilmu di luar negeri. Teman-teman yang mau lebih lanjut prinsip Wilson 14 poin ini silahkan googling lagi ya. Oke, kita lanjut. Berikut beberapa organisasi yang lahir setelah kesadaran nasional muncul di Indonesia. Yang pertama yaitu Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908 didirikan sebuah organisasi yang beri nama Budi Utomo oleh para mahasiswa Fakultas Kedokteran Stopia di Jakarta. Mereka adalah Sutomo, Suraji, Gunawan, Mangkusumo. Budi Utomo merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi organisasi tersebutlah yang mencetuskan munculnya pergerakan-pergerakan akhirnya yang akan melawan penjajah. Jadi organisasi yang pertama yaitu Budi Utomo. Walaupun organisasi tersebut masih bergerak di bidang pendidikan dan belum menyeluruh sifatnya ke rakyat. Kemudian yang kedua yaitu Sarekat Islam. Pada tahun 1909 didirikan sebuah organisasi oleh para pedagang muslim yang diprakarsai oleh Haji Samanhudi dan R.M. Tirto Adi Suryo. Organisasi ini memiliki tujuan sebagai pelindung hak-hak pedagang muslim dari aksi monopoli pedagang Cina. Namun, organisasi ini kemudian berkembang ke arah politik ketika dijabat oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang kemudian organisasi ini berganti nama menjadi Sarekat Islam. Jadi awalnya itu dia Sarekat Dagang Islam, sifatnya pedagang muslim yang membentuk organisasi. Akhirnya organisasi tersebut berkembang, akhirnya dia merangkum seluruh masyarakat sehingga berubah menjadi Sarekat Islam. Jadi dagangnya dihapuskan karena sudah merangkul masyarakat yang bukan dari pedagang. Kemudian yang ketiga yaitu Inggris Party. Apa nih bacaannya? Saya taunya Inggris Party. Pada tahun 1912 didirikan sebuah organisasi yang dipelopori oleh Dawes Dekker yang bertujuan untuk menghapus kolonialisme dan eksploitasi Belanda kepada bangsa Hindia Belanda yang disebut dengan Inggris Party. Jadi zaman dahulu itu namanya bangsa Indonesia itu Hindia Belanda, bukan Indonesia. Indonesia itu disebut setelah kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan baru dicetuskan nama tersebut. Sebelumnya bangsa kita disebut dengan bangsa Hindia Belanda. Selanjutnya Dawes Dekker mengajak Suwardi Suryadiningrat dan Cipto Mangunkusumo untuk memajukan organisasi jika ditinjau dari daerah Inggris Party merupakan
partai pertama yang secara terang-terangan menuntut kemerdekaan. Nah, dari awalnya cuman berbentuk pendidikan, kemudian mulai membentuk kelompok perkumpulan, akhirnya mulai membentuk organisasi yang terang-terangan untuk menuntut kemerdekaan kepada penjajah. Kemudian selanjutnya Muhammadiyah. Pada tanggal 18 November 1912 didirikan sebuah organisasi yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Organisasi ini bertujuan untuk memurnikan kepribadatan ajaran agama Islam. Gebrakan yang dilakukan organisasi ini mendapat pengakuan dari pemerintah dan sambutan dari rakyat melalui jalur pendidikan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Jadi organisasi ini, Muhammadiyah ini, dia sifatnya memurnikan agama Islam. Dahulunya banyak yang mencampur adukan agama dengan kebudayaan. Jadi Muhammadiyah ini memurnikan ajaran agama Islam dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang kelima yaitu Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1925 didirikan sebuah organisasi yang merupakan perkembangan dari beberapa organisasi yang menyulut semangat mahasiswa, yang kemudian organisasi ini semakin aktif dalam memberantas kolonialisme. Hal tersebut terlihat dari keaktifannya dalam mengikuti Kongres Liga Demokrasi Perdamaian Internasional di Paris pada tahun 1926. Kemudian Perhimpunan Indonesia hadir dalam Liga Anti Kolonial di Brussels. Organisasi yang keenam yaitu Partai Nasional Indonesia. Nah, ini yang familiar sekali ya. Pada tanggal 4 Juli 1927 didirikan sebuah organisasi yang dipelopori oleh Insinyur Soekarno dengan dibantu oleh mahasiswa yang melakukan studi di Bandung. Organisasi ini berdiri dengan tujuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, organisasi ini termasuk organisasi yang radikal. Metode penyampaian dilakukan melalui pertemuan akbar yang menginstruksikan rakyat sehingga rakyat dapat belajar politik secara langsung dari pemimpin. Sebenarnya sih tidak radikal karena Insinyur Soekarno menyuarakan kemerdekaan Indonesia, cuman penjajah ini tidak suka. Akhirnya disebut oleh penjajah ini adalah radikal dalam pandangan penjajah, padahal sebenarnya tujuannya adalah baik karena untuk memerdekakan Indonesia. Jadi itu yang disebut dengan nasionalisme. Sebenarnya nasionalisme itu adalah apa? Tadi dapat kita simpulkan bagaimana terbentuknya. Ya, kita masuk ke pengamalan dalam sehari-hari. Di sini saya bentuk beberapa kuis. Nanti silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Oke. Ya. Oh ya, sebelum masuk ke kuisnya, saya mohon kepada teman-teman, jikalau suka dengan channel ini jangan lupa subscribe, tekan tombol like serta nyalakan notifikasinya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-teman yang lain agar membantu teman-teman yang lain juga untuk sama-sama belajar. Mudah-mudahan bisa sama-sama lulus, amin. Ya, kuis yang pertama yaitu menggunakan batik di hari tertentu itu termasuk ke dalam apa? Tadi kita bahas nasionalisme, patriotisme, chauvinisme. Ya, teman-teman silahkan jawab di kolom komentar ya. Yang kedua yaitu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, termasuk ke dalam apa? Kemudian melestarikan tarian daerah, masuk ke dalam apa? Kemudian yang keempat yaitu mencintai bangsa Indonesia dan menganggap rendah bangsa lain. Ya, kuis ini saya gunakan secara garis besarnya, tapi pada soalnya nanti dia lebih pengamalan pada kehidupan sehari-hari. Tapi jikalau teman-teman memahami konsep nasionalisme ini, insya Allah teman-teman nanti bisa dengan mudah untuk menjawab di saat ujian. Intinya untuk TWK teman-teman tidak usah menghafal terlalu jauh, cukup teman-teman belajar, baca, dan pahami maksud dari materi itu sendiri. Kemudian belajarlah untuk menganalisa soal dan belajar latihan soal. Terima kasih atas perhatian teman-teman, semoga bermanfaat dan
Jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.